Makanya tidak bisa diartikan kalau zuhud tinggalkan dunia, sedekahkan semuanya. Kamu mengembara saja, lalu tinggalkan semua kenikmatan dunia yang telah kamu dapatkan. Tidak, karena dunia adalah sesuatu yang mubah. Yang salah bukan dunianya, yang salah ketika kita tersangat cinta dan pesona dunia berlebihan. Itu yang salah. Tapi dunianya tidak salah. Sebagaimana sebuah tulisan yang sangat menyentuh. Tidak membahayakan air selama air itu di bawah perahumu. Yang membahayakan adalah ketika air lautan menggenang di dalam perahumu. Disitulah yang berbahaya. Tidak membahayakan dunia yang berlimpah. Yang membahayakan ketika dunia itu sudah masuk pada beranda hati kita dan mengendalikan hati kita. Itulah seburuk-buruk dunia. Dan orang yang mereka sudah diperbudak oleh dunia adalah seburuk-buruk dan sehina makhluk di hadapan Allah. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya sesungguhnya zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia lalu membuang dunia, karena Allah tidak pernah mengharamkan dunia. Allah menjadikan dunia itu menjadi perkara yang mubah. Kapan dunia itu tercela dan terhina? Ketika melampaui batas di dalam mengambilnya, melampaui batas di dalam memanagenya dan bersenang-senang yang tidak sesuai dengan kaidah, yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang kita pahami adalah kemarin kita memahami zuhud itu tidak berlaku, tidak menjadikan berpangku tangan. Berarti orang yang zuhud di dalam masjid dari pagi sampai ketemu malam. Dari pagi ketemu malam itu zuhud. Tidak. Sesungguhnya zuhud tidak menjadikan kita menjadi beban bagi orang lain. Tetapi zuhud itu justru menyuruh kita untuk bekerja. Menyuruh kita untuk mengambil karunia Allah yang bertebaran di atas muka bumi. Itu zuhud. Jadi kalau ada orang alasan, kenapa kamu tidak meneruskan bisnismu? Ya, saya dapati bisnis saya merusak akhirat saya. Akhirnya saya ingin untuk beribadah saja. Tidak bisa. Berbisnislah, berdaganglah supaya kamu tidak menjadi beban dan problem bagi orang lain dan tidak menambah beban kehidupan mereka dengan kamu mengikuti mereka. Bekerjalah supaya kita mendapatkan karunia yang kita peroleh di atas muka bumi, menegakkan tulang kita di hadapan manusia dan menjadikan kita terhormat di hadapan makhluk dan tidak menjadikan kita meminta-minta. Dan itu pun merupakan salah satu bagian dari zuhud yang kita harus mengerti. Setelah kita memahami itu, disinilah kita mulai membahas definisi zuhud. Ya. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka bukunya. Karena zuhud itu merupakan amalan hati dan ini merupakan amalan besar, pengaruhnya dan posisinya dalam konteks kehidupan iman, berarti kita mulai harus membahas apa itu kriteria dan definisi zuhud itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat di antara kalimat yang sangat terkenal, kalimat yang sangat ma'ruf, tapi justru malah kita tidak mengetahui definisi dan maksud dari kalimat ini. Makanya zuhud kita bedah dulu. Definisinya apa sih zuhud itu? Kita bedah, kita kaji bagaimana maksud dari setiap kalimat zuhud itu supaya betul-betul kita mengerti definisi zuhud, lalu kita meraba pada diri kita apakah kita sudah zuhud ataukah belum, lalu lahirlah arah dalam kehidupan kita ketika kita mampu untuk mendorong kehidupan kita menjadi orang yang zuhud. Para ulama lalu kemudian menyampaikan definisi zuhud itu setidaknya ada 3 komponen yang harus dimiliki pada aktivitas yang disebut pada definisi zuhud. Yang pertama disampaikan oleh para ulama, zuhud itu adalah yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih diharapkan dari apa yang di sisi manusia. Sebagaimana yang kita dapatkan dari Hasan Al-Basri, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu di sisi Allah berupa harta dan yang lainnya, yang lebih engkau harapkan daripada apa yang di sisi Allah. Artinya begini, yang dimaksudkan dari definisi zuhud itu adalah ketika seorang manusia itu yakin apa yang di sisi Allah itu lebih dia yakini daripada apa yang dijanjikan manis oleh mulut manusia. Maka inilah orang yang mereka senantiasa zuhud. Jadi tidak akan menjadikan dia khawatir, tidak akan menjadikan dia kebingungan pada jalan kehidupannya atas apapun yang dijanjikan oleh mulut manis manusia, ketika dia yakin bahwasanya apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dia peroleh dari apa yang dia dapatkan dari setiap makhluk dan setiap manusia. Kalau seseorang itu sudah zuhud,
lalu dia yakin apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, harta yang turun di sisi Allah memberikan kecukupan, itu jauh lebih baik daripada dia berharap kepada setiap makhluk, di mana makhluk itu memiliki keterbatasan dalam kehidupan mereka dan mereka pasti memiliki kelemahan. Karena seistimewa apapun makhluk itu tetap manusia kayak kita. Ketika kita membebaskan harapan yang tertambat kepada manusia dan lalu kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itulah di antara definisi zuhud. Itulah zuhud. Jadi artinya orang yang zuhud itu telah meninggalkan salah satu beban berat pada kehidupan mereka. Beban berat itu ketika kita banyak berharap kepada janji manis manusia. Karena janji manis manusia itu bisa jadi urung kita peroleh dengan berbagai macam sebab. Orang itu mengingkari, orang itu lupa dengan janji yang diberikan. Orang itu tidak bisa memuaskan kita karena dia juga lagi ada masalah dan problem. Dan banyak alasan yang menjadikan akhirnya janji manis yang kita peroleh dari janji manis manusia itu menjadi urung kita peroleh dan kita dapatkan. Beda dengan Allah. Orang yang betul-betul zuhud itu betul-betul dia yakin dalam setiap kehidupannya, apa yang dijanjikan Allah, bahwasanya Allah itu akan memenuhi kebutuhan setiap makhluknya. Setiap rezeki sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang terbaik. Ada yang dikayakan, itu ujian. Ada yang dimiskinkan, itu adalah ujian. Dan dia hidup dengan apa yang dia yakini kepada Allah, maka itulah salah satu konsep orang yang zuhud. Akhirnya orang yang semacam ini akan senantiasa berada di dalam ketenangan hidup karena tidak ada lagi yang bisa mengkhawatirkan ketika dia telah mengharapkan turunnya apapun kehidupannya itu dari sisi Allah. Dan dia tahu pilihan Allah lebih baik daripada pilihan manusia. Dan dia tahu pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan manusia. Makanya kemudian itulah yang menjadikan akhirnya dia begitu tenang. Kalaupun dia miskin, dia tahu bahwasanya kemiskinan adalah baik untuknya dan tahu kekayaan itu tidak baik untuknya, dan ketika dia dikayakan, dia tahu kekayaan itu baik untuknya dan kemiskinan tidak patut untuknya. Dan dia paham, yang miskin belum tentu kurang, yang kaya belum tentu cukup. Karena kecukupan itu datang bersama dengan mereka yang qanaah, dan qanaah itu merupakan salah satu makna cakupan dari sifat zuhud pada hati dan jiwa manusia.